Anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Padahal, jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Lim juga memperingatkan Khairi Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Mau nggak mau kita harus hormat pada Jokowi. Keputusannya yang didasarkan perhitungan matang, tidak gerasa gerusuk dan melalui perenungan panjang ternyata berbuah manis. Meski sempat dihajar COVID habis-habisan, Jokowi tetap pada pendiriannya bahwa selain pasien penderita COVID, ekonomi kita juga harus diselamatkan. Sejak awal, meski banyak yang teriak supaya Indonesia lockdown, Jokowi tetap pada pendiriannya. Indonesia tidak akan pernah lockdown. Lockdown buat Jokowi yang pernah susah, pernah miskin adalah kiamat buat rakyat kecil. Lockdown akan menghantam ekonomi Indonesia seperti tsunami raksasa dan akan menguras semua cadangan kas yang ada. Kalau kita lockdown, hutang kita akan jadi sangat besar hanya untuk supaya bertahan saja. Dan hutang itu pasti untuk konsumtif. Karena itu sebuah amanat undang-undang. Seandainya pemerintah memberlakukan lockdown, maka pemerintah harus memberi makan seluruh rakyat Indonesia. Coba bayangkan, penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Harus berapa puluh triliun rupiah per hari pemerintah harus menutup biaya makan seluruh rakyat Indonesia kalau kita lockdown. Dan kita juga nggak tahu kapan sih selesainya pandemi. Sekarang saja pandemi sudah berumur 1,5 tahun lebih. Bisa berapa ribu triliun rupiah pemerintah harus keluarkan biaya makan seluruh rakyat Indonesia dalam waktu 1,5 tahun ini. Kalau presidennya masih SBY, sudah pasti Indonesia lockdown karena mengikuti langkah Singapura. Padahal kalau Singapura lockdown, mereka nggak akan berasa. Penduduknya cuma 5 juta jiwa. Sedangkan cadangan kasnya itu luar biasa. Lah, Indonesia bisa bangkrut kita dan kembali lagi seperti tahun 1998 ketika harus berhutang ke IMF karena negeri ini salah kelola. Keluarga Cikeas memang senang banget dengan model lockdown gini. Karena kalau lockdown maka mereka akan mainkan program BLT, bantuan langsung tunai. Dan sejak dulu sih mereka suka model bagi-bagi langsung tunai begitu. Kenapa? Ya untuk pencitraan. Dengan bagi-bagi tunai maka Demokrat akan terlihat seperti Sinterklas karena murah hatinya. Padahal model bantuan tunai seperti itu sama sekali nggak mendidik. Rakyat Indonesia akan berubah mentalnya menjadi pengemis. Hanya menunggu bantuan. Nggak punya spirit untuk bertahan dan melawan. Itulah yang nggak diinginkan oleh Jokowi. Dia hanya mau kasih bantuan tunai kepada orang yang benar-benar butuh makan. Yang lainnya tetap disuruh kerja tetapi diberi banyak keringanan. Karena itulah supaya tidak lockdown tapi penyebaran pandemi tetap terjaga, Jokowi memberlakukan model sekat buka seperti PSBB dan PPKM. Ini jauh lebih efektif daripada lockdown yang kelihatannya bikin sembuh sesaat tetapi bekasnya akan meninggalkan luka yang dalam. Ekonomi akan ambruk, chaos dan bisa jadi berujung pada kudeta. Tapi kan visi Jokowi ini nggak pernah didengar oleh Demokrat. Mulai dari ketua umumnya, si anak manja kaya Agus Yudhoyono sampai kepala daerahnya sibuk teriak-teriak, lockdown, lockdown. Seolah-olah lockdown itu solusi akhir. Dan itu memang solusi yang paling mudah. Gak usah pakai mikir, semua juga bisa. Yang susah itu bagaimana bisa menahan penyebaran pandemi sekaligus menyelamatkan ekonomi. Agus pasti nggak bisa mikir sesulit itu. Dan alhamdulillah ya, hasilnya bisa terlihat oleh kita sekarang bahwa
perintah itu bisa menekan pandemi yang sekarang. Dan kesuksesan Indonesia itu menginspirasi Filipina yang dulu fokus ke lockdown. Filipina akhirnya merasakan kalau lockdown itu ternyata bukan solusi untuk negara seperti Filipina yang lebih mirip Indonesia. Ekonomi Filipina ambruk, tetapi masalah COVID nggak selesai-selesai juga dan nggak tahu juga kapan selesainya. Akhirnya Filipina pun melirik ke Indonesia dan memuji keputusan Jokowi tidak melockdown negaranya. Dan buat Filipina, apa yang dilakukan Jokowi lebih tepat buat dilakukan di sana daripada mengikuti Singapura dan negara-negara maju yang tipikal negara dan penduduknya itu sudah sangat berbeda. Jokowi ini memang visioner kawan. Cara pandangnya itu jauh ke depan, mirip Gus Dur. Sehingga langkah-langkahnya yang sekarang itu sulit dimengerti oleh sebagian orang. Nah, karena sulit dimengerti itulah banyak yang mencemooh dia. Tapi yang saya suka itu dari Jokowi, dia tidak sedikit pun goyang dengan keputusannya. Sekali layar terkembang, pantang pulang. Begitu prinsipnya. Apapun yang terjadi, perjalanan harus diteruskan. Karena kalau kita mundur, kita malah akan lebih celaka. Dan apapun keputusan Jokowi, pelan-pelan kita paham arahnya kemana dan mulai mengikuti apa yang dia katakan. Baru nanti di depan kita bisa melihat, dia benar ternyata. Dan mulai ikut merapat bersamanya. Jokowi memang pemimpin yang tumbuh dari rakyat kecil. Bukan seperti Agus yang sejak bayi sudah kaya raya. Dari situasi sulit itulah jiwa kepemimpinan Jokowi itu muncul. Jadi meski dia jadi presiden, tapi dia tidak bisa meninggalkan akarnya. Dan apapun keputusan Jokowi dalam menentukan arah tujuan negara, tetap dampaknya ke rakyat kecil yang utama. Sampai sekarang saya kagum dengan orang-orang yang dulu pernah bikin tagline bahwa Jokowi adalah kita. Dia benar-benar kita yang memimpin sebuah perahu besar bernama Indonesia. Seruput kopinya. Gaspol. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19.